Halo teman-teman channel Berkah Utama sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tentang tips untuk memulai usaha dalam hal bisnis toko bangunan. Dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan ada 8 hal yang harus kita ketahui untuk membuka atau bisnis dalam toko bangunan. Nah teman-teman sekalian, apa saja ke-8 hal itu? Pertama yang harus kita pahami adalah terkait dengan tempat. Pertama adalah tentukan tempat itu yang strategis. Artinya tempat itu memiliki tempat yang ramai dan juga masih sangat sedikit atau malah belum ada toko yang serupa. Nah, ini menjadi hal pertimbangan yang pertama untuk kita pahami bahwa memulai bisnis toko bangunan harus memperhatikan tempat yang strategis. Yang kedua adalah kita harus menentukan barang atau fasilitas yang akan ditawarkan. Lalu di sini ada upaya kita, fasilitas atau barang-barang apa saja yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Yang menjadi daya tarik adalah terkait dengan fasilitas. Fasilitas apa yang akan diberikan? Misal fasilitasnya ketika orang membeli, kita akan menghantarkan sampai tujuan. Kemudian bagaimana cara pelayanan di toko kita menjadi menarik dengan cara ramah dan juga pelayanan yang sangat cepat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mempersiapkan modal ya. Modal untuk membuka bisnis tersebut ya. Modalnya bisa berupa kendaraan dan juga modal untuk mengisi barang-barang ataupun barang yang akan dijual di toko tersebut. Itu yang ketiga teman-teman. Lalu yang keempat adalah kita mampu melakukan kerjasama kepada supplier. Misal begini, ketika modal kita masih minim, ketika kita memiliki kerjasama dengan supplier, maka barang-barang yang ada di toko kita akan disetok oleh supplier tersebut ya, dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Misal apa yang disepakati antara kita sebagai owner dan juga supplier tersebut harus benar-benar dijalankan dengan baik. Nah, dengan kerjasama ini akan membantu meringankan modal untuk membuka toko bangunan tersebut. Selain itu, yang selanjutnya menjadi penting adalah kita harus menentukan harga. Harga itu harus terjangkau. Nah, bagaimana cara menentukan harga terjangkau? Kita harus observasi terkait jenis-jenis barang apa saja yang dapat kita atur terkait pengambilan keuntungan. Kemudian observasi berikutnya adalah di wilayah-wilayah sekitar tersebut bagaimana harga jualnya, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika kita menentukan harga terlalu rendah, maka ini juga akan menjadi masalah bagi kita juga, dan juga kita pasti akan dibenci oleh toko-toko yang serupa karena kita merusak harga pasaran yang ada di toko tersebut. Maka kita harus minimal sama ataupun kita dengan melakukan melebihi ya fasilitas-fasilitas lain. Misal seperti yang tadi saya sampaikan, ada fasilitas penunjangnya, ada pelayanan yang cepat, ada pelayanan dalam antar barang secara cepat. Nah, itu juga menjadi daya tarik juga dalam melakukan bisnis usaha toko bangunan teman-teman ya. Jadi kita harus menentukan harga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya, karena setiap usaha pasti akan menginginkan yang namanya keuntungan yang besar. Nah, harga ini harus dipertimbangkan. Selanjutnya di sini ada pelayanan yang terbaik. Maka misal kita atau teman-teman sekalian sudah membuka lalu memperkerjakan karyawan, kita harus training karyawan tersebut sehingga bagaimana cara melayani pembeli dengan baik, melayani
pembeli dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Misal ada pembeli yang belum mengetahui barang yang layak atau barang yang terbaru di toko kita ya, jadi karyawan tersebut bisa mempromosikan juga dan juga bisa menunjukkan bahwa misal barang tertentu memiliki kelebihan. Jadi dengan kelebihan itu misal harganya juga terjangkau. Nah ini kan juga sangat mendukung sekali dalam kesuksesan tersebut. Lalu yang selanjutnya yang menjadi penting adalah kita melakukan promosi dengan gencar. Misal di era saat ini promosi sangat gampang sekali. Teman-teman memiliki media sosial itu pun juga bisa dijadikan tempat untuk promosi. Atau teman-teman yang memiliki relasi dulu ketika di sekolah, di kampus, ataupun memiliki teman yang setelah sukses, ya kita pun juga bisa minta tolong mereka untuk mempromosikan usaha kita. Nah, dengan cara promosi seperti ini akan membantu untuk meramaikan toko kita. Nah, sekarang banyak kelebihan dengan media sosial. Misal kita menggunakan Instagram, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan TikTok, kita menggunakan media YouTube. Ini bagian daripada cara kita mempromosikan bisnis kita. Nah, ini harus dipertimbangkan, jangan kita merasa gaptek, merasa ketinggalan zaman, tidak mempedulikan dengan promosi tersebut. Jadi kita harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman tersebut dan mampu menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah ada. Ini hal yang penting juga terkait dengan promosi. Kemudian kita yang terakhir ini adalah terkait dengan mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek dalam hal pembangunan. Misal di satu pedesaan ada proyek pedesaan, mungkin ada pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah, dan misal pembangunan irigasi. Nah itu kita bisa memberikan penawaran kepada mereka. Misal mereka akan memerlukan barang-barang terkait untuk membangun entah itu jalan, tempat ibadah, irigasi, dan seterusnya. Mereka ketika harga itu yang kita tawarkan cocok, maka mereka akan mengambil barang kita. Nah ini bagaimana kita mengelola ataupun kita bisa melakukan manajemen dengan baik ya, baik itu promosi, pemasaran, pelayanan, semuanya akan menjadi penting dalam suksesnya di toko bangunan ya. Jadi itu teman-teman ada 8 kiat untuk membuka atau memulai bisnis toko bangunan supaya bisnis kita menjadi sukses dan lancar ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe ya, dan boleh dibagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.